Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu kader senior PDIP yang juga merupakan anggota DPR RI, yakni Bung Arya Bima, lagi-lagi membela Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi terkait dengan tuduhan liar dan fitnah ijazah palsu yang digembar-gemborkan oleh gerombolan pembenci, teman-teman. Dan sikap Bung Arya Bima ini, yang notabene beliau kader senior ya kan, beda dengan jubir PDIP yakni Guntur Romli. Yang sikap Guntur Romli ini sama dengan sikap para pembenci dan menyerang Pak Jokowi, mendesak Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Aduh, ini anomali, teman-teman. Nah, selain itu ada video di mana jejak rekam dari Roy Suryo dibongkar, di mana ketika dia disemprot oleh Deddy Sitorus, di mana ketika dia menjadi Menpora dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, terakhir ada video dari seorang pakar digital forensik. Ini asli pakar, teman-teman, karena dia anak IT gitu. Dan ada sertifikasinya. Sertifikasi digital forensik. Tidak kayak Roy Suryo ya kan, S1-nya komunikasi, S2-nya kesehatan. Ini real digital forensik enthusiast. Dia membongkar kebohongan demi kebohongan yang terus dilontarkan oleh Roy Suryo terkait dengan aplikasi AI dan juga ELA yang selalu dia gembor-gemborkan itu, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Betul, Bung. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, Gubernur sekali, dan presiden 2 kali. 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Ditjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Ditjen Pendidikan Tinggi. Ya. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Yang tentunya kredibel ya kan, lembaga negara. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi ya, faktual. Verifikasi faktual, teman-teman, jelas tuh. Menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, instansi-instansi yang pernah mengatakan ini asli harus digugat. Nah, instansi itu yang harus digugat. Tapi ya, walaupun mungkin dirjen-dirjen yang sekarang itu mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli, ataupun dirjen-dirjen yang lama itu mengatakan ijazah Jokowi asli dan sudah diverifikasi, ya gerombolan Roy Suryo, Amin Rais, Rismon, dan lain sebagainya, itu nggak bakal percaya udah. Telinga mereka itu sudah tertutup dengan kebencian gitu. Hati mereka sudah gelap dengan kebencian, teman-teman. UGM aja yang jelas-jelas mengatakan Pak Jokowi lulus dari UGM, wisuda di UGM, ya mereka masih AEO, masih mencari kesalahan. Aduh. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Saya kira begitu ya. Artinya dari PDIP memastikan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Saya tidak mengatakan PDIP membuktikan ijazahnya palsu atau asli. Sebagai prasyarat wali kota, gubernur, dan presiden itu diserahkan pada KPU. Ya. Siapa yang membuktikan asli atau tidaknya ijazah Jokowi? Lembaga KPU terkait dan instansi terkait. Iya, betul. Benar. PDI mengatakan karena itu sebagai kader waktu itu kita bawa sebagai prasyarat administratif. Tentang asli tidaknya, instansi itu memverifikasi. Ada verifikasi administratif, ada verifikasi faktual. Selesai, clear. Bandingkan aja.
rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Via ini sepertinya akan menjadi momok Roy Suryo seumur hidup, teman-teman ya. Akan menjadi jejak rekam yang sangat buruk dari Roy Suryo gitu ya kan. Aduh kasihan Menpora ya kan. Nah, kebingungan. Ambil kesat lagi. Yuk kata yuk aku nggak tahu yuk nyanyi yuk. Kasihan banget ya. Nyanyi Roy. Yo, tepuk tangan. Suruh Roy juga tepuk pernah tangan. tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga disuruh mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.226 perabotan. Roy Suryo pernah ditetapkan menjadi tersangka kasus penistaan agama. Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Ketika jadi anggota dewan suka tidur, ketika jadi menteri pemuda olahraga nggak hafal lagi Indonesia Raya, ketika jadi Menpora dan jabatan berakhir tersangkut kasus perabotan rumah, panci dan segala macam. Setelah menjabat tersangkut kasus penistaan. Aduh, ini yang kalian sebut ahli ini. Ahli apa ini? Ahli apa ini? Sebut teman-teman, ini ahli apa ini? Ahli digital forensik, ahli IT, telematika, atau ahli panci gitu? Ahli tersangka atau apa gitu? Ada nggak yang dinyanyikan di istana itu kata-kata yang Anda sebut? Lah, lagu itu Nggak, Anda saya dengar nggak? tahu. Lah, Bukan kan yang Anda lihat tahu, Betul. lagu itu dengan yang dinyanyikan di istana. Justru karena ada saya apa tahu nggak? lagu itu, Bukan yang di istana diputar, Anda dengar nggak? intinya lagunya sama. Saya pertanyaannya gampang, Anda ribet banget orangnya. Lo enggak? Emang ribet, Anda emang dengar nggak ribet. lagu itu dari awal sampai akhir? Bapak-bapak kita Kita kasih juga lirik tahu deh lah. coba kita Iya, kasih bukan liriknya. liriknya. Lirik makanya. Monggo dinyanyikan Nggak, jangan dulu. yang di Lirik, situ. coba, lirik. Itu beda. Liriknya jelas kan? Beda Pak. Kau juga Liriknya sama jelas. aja. Bang Deddy ya, potongannya beda. Lagu yang dinyanyikan Iya. di istana itu sudah disensor, diperbaikin Pak. Jadi makanya kalau nggak dengar tapi udah komen sampai ke ujung dunia gitu loh. Bukan nggak komen. Intinya Nah, Deddy Sitorus sudah membuka tabir bagaimana sikap Roy Suryo. Belum melihat secara utuh, belum melihat secara jelas, sudah mengomentari sampai ujung dunia ya kan? intinya adalah itu tidak tepat. Itu tidak Terserah. tepat. Anda tadi kan ada ngomong goblok. Loh, iya, memang Yang ada. mana? Liriknya Makanya ada, saya tapi pada tanya. saat itu Makanya ada. ada Kau juga lirik. sama aja. Kan kita Kamu denger nggak? konfirmasi Bang. Kita denger Bang. Nah, itu tidak ada kata-kata yang dia bilang itu. Tidak Saya ada kata-kata pastikan. yang Mas Roy bilang tadi. Coba puter sampai habis. Untung tidak ada, tapi Ya, artinya Memang ada hal yang kami kaget. Untung tidak Ya, ada, karena ya kan? UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan Silaturahmi. dalam rangka syawalan. Syawalan aja di penjara Roy. Gini lah ya, nasib orang yang sudah tahu bakal di penjara teman-teman. Presiden Jokowi Begini, yang sadar diri begini. dan tahu malu begitu ya. Loh, Begini, kasih dong parameternya. Jangan pakai istilah jangan. Itu yang Saya saya bilang tadi. parameternya. Saya kasih tahu kepada Anda Itu yang saya bilang parameternya. tadi bahwa itu Tidak narasi adu domba. Presiden Begini loh, saya yang sudah sepakat lengser dengan Mas Andi tadi. masih saja Begini, sibuk di TV parameternya untuk harus itu saya kasih apa yang terganggu di pemerintahan Prabowo Subianto dengan yang dilakukan oleh Pak. Nah, saya apa kasih yang parameter. terganggu di situ? Parameter Program-program konstitusi. kerakyatan apa yang terganggu Ya, saya oleh sampaikan. Pak Jokowi? Pak Jokowi selama ini support dan antara saya mau jawab. support. Ini saya masih bicara ya. Hari ini juga, per hari ini Mengganggu juga istana kinerja mengutus Pak konstitusional Jokowi ke Prabowo. Vatikan. Oke. So, Menteri- udahlah, Menteri udahlah narasi-narasinya adalah narasi bawahan adu domba. Jadi Narasi pasal adu domba, 17 kan? mengatakan menteri Sikat adalah terus. bawahan presiden. Presiden mana? Presiden yang berkuasa. Hari ini timbul gambaran masih bos saya. Apakah ini mengganggu dalam adab administrasi? Yes. Bagaimanapun tidak boleh ada bos tunggal. Pernyataan seperti ini mengganggu
Saya bilang Konstelasi kedua. program mana yang terganggu? Program kerakyatan Prabowo mana yang terganggu? Bukan dengan program mana yang terganggu. Makanya parameternya harus program jelas. Prabowo mana yang berhasil yang Anda tanyakan. Yang Anda sampaikan Tidak itu ada program hanya di Prabowo yang pikiran, berhasil hanya di karena pikiran, Presiden hanya di kita pikiran ada di orang-orang bawah yang tidak suka kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo bukan bersama. Bukan Loh, pemikiran parameternya harus jelas. yang terganggu. Parameternya harus jelas. Anda membiarkan Seru juga ya, saya nggak bisa berkata-kata apa-apa teman-teman melihat debat ini. Yang jelas ya, gerombolan pembenci Ferry Amsari memang nggak pernah mau melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu akur teman-teman ya. Mereka sepertinya masih sakit hati kalau melihat Pak Jokowi masih dielu-elukan masyarakat gitu. Ferry Amsari ini kan yang juga kemarin ceramah di UGM setelah Anies Baswedan yang juga di sana nyinyirin Deddy Mulyadi lah, nyinyirin Pak Prabowo lah dan lain sebagainya. Aduh, ini pakar hukum tata negara yang tukang nyinyir teman-teman. Nyinyirannya tuh aduh sudah melambung dan melanglang buana teman-teman. Aduh, luar biasa ya. Nyinyiranmu itu loh pakar-pakaran. Apakah tadi saya tertarik nih dengan kata-kata Waketum Projo tadi ini. Apakah kita daulat si Ferry Amsari jadi pakar jangan-jangan? Ya, Ferry Amsari kan suka ngomong jangan-jangan. Jadi hidupnya tuh penuh dengan kecurigaan teman-teman. Hidupnya tuh penuh dengan apa ya? Penuh dengan jangan-jangan lah pokoknya. Jangan-jangan begini. Penuh dengan ketakutan gitu. Aduh, tidak ada sikap optimis dalam hidupnya. Semuanya pesimis gitu. Aduh. Nah, ada satu postingan dari Joshua Sinambela di salah satu blog dia. Nah, Joshua Sinambela ini Computer Network Enforce Consultant dan Digital Forensic Investigator, Professional IT Trainer, System and Network Security and Cyber Security Lecturer. Ini jelas ahli teman-teman. Joshua Sinambela, the real ahli, bukan ahli omon-omon seperti Roy Suryo. Nah, kita dengarkan dulu ya. Josh.brand.com. Dia itu adalah digital forensic investigator. Nah, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan dia dan kurang lebih sama. Ya. Jadi si ahli, dia menyebut nama itu ya, si ahli menyatakan bahwasannya ijazah Jokowi adalah palsu karena membandingkan dan menyimpulkan font yang ditemukan di foto ijazah dan skripsi menggunakan font Time News Roman yang diketahui si ahli ada di OS Windows. Jadi si ahli nggak sadar sejak lama dunia percetakan sudah pakai font Time News Roman. Jadi menurut Joshua Sinambela, ahli digital forensik investigator, dia UGM juga bang. Menyimpulkan hal sama, template cover itu, Time News Roman itu sudah ada. Iya, sudah dipakai. Sebelum Windows dipakai. Nah, itu. Dan pasti percetakan lebih advance dong dibanding masyarakat umum kan. Dia udah lengkap dong datanya. Dan dia membandingkan juga tuh sama tuh. Membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah orang lain yang lulus di tahun yang sama. Dia ketemu juga tuh. Fakultas Kehutanan juga, fontnya juga sama. Sama. Izin Pak, saya Zam dari Kumparan. Mau penegasan berarti ini merespon yang tuntutan Forum Purnawiran TNI itu mendesak ini yang soal Gibran ya? MPR itu ya Pak ya? Iya, kan ada kan 8 poin itu. Ya, sekarang sudah beredar di medsos ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya sikap presiden ya. Bukan mengasuhkan ya, tapi tetap menghargai ya. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Betul. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana. Nah, memperkeruh suasana. Banyak tantangan. Oke teman-teman, itulah tadi pesan Prabowo ya. Jangan sampai perbedaan pendapat itu memperkeruh suasana. Mungkin Pak Prabowo tidak bisa frontal menanggapi para purnawirawan ini karena kan notabene-nya senior Pak Prabowo gitu ya kan. Apalagi di sana ada Pak Tri Sutrisno. Jadi Pak Prabowo berhati-hati dalam menanggapi hal ini. Apalagi terkait Gibran teman-teman. Tapi ya Pak Prabowo sudah menegaskan jangan sampai perbedaan itu membuat kita keruh dan tidak bersatu sebagai bangsa. Ini kan
negarawan sejati Pak Prabowo ini. Dan tadi bagaimana Roy Suryo sangat memalukan ya. Sangat amat memalukan, dibongkar Joshua Sinambela, dihajar siapa tadi? Deddy Sitorus, dan tadi PDIP dari Bung Arya Bima sangat luar biasa penjelasannya terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Dan inilah yang kita harapkan teman-teman. Penjelasan-penjelasan seperti ini yang diharapkan agar gerombolan pembenci ini semakin sadar. Tapi ya nggak mungkin sadar juga sih. Namanya orang sudah hitam, hatinya sudah hitam karena kebencian. Apapun penjelasan yang diterima, pasti mereka akan selalu mencari kesalahan, mencari celah agar penjelasan orang tersebut, penjelasan yang bersangkutan bisa dikanter, bisa dijatuhkan agar ya argumentasi mereka aja yang menang. Itulah sikap gerombolan pembenci teman-teman. Dan semoga kita dihindarkan dari orang-orang seperti ini ya, karena kalau lu sudah punya pembenci seperti Pak Jokowi ini dibenci oleh beberapa orang ya, apapun yang lu lakukan itu tidak akan baik di mata dia teman-teman. Dan itulah yang terjadi kepada Pak Jokowi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.